Hai semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Kali ini aku akan membagikan tips-tips untuk membuat argumen. Check it out! Jadi argumen itu apa sih? Menurut KBBI, arti argumen itu adalah sebagai berikut. Nah, argumen itu fungsinya untuk mendukung pernyataan kamu ataupun untuk mendukung posisi kamu di dalam sebuah debat. Contohnya, jika kamu adalah tim pro, maka kamu akan mendukung mosi tersebut. Kalau kamu adalah tim kontra, maka kamu akan menolak mosi tersebut. Strategi dalam membuat argumentasi yang pertama adalah gunakan 5W dan 1H, yaitu what, why, when, which, who, dan how. Nah, kalau misalnya udah ada pertanyaan-pertanyaan ini, akan lebih mudah untuk membuat argumen yang lebih terstruktur dan juga lebih detail. Jadi nggak ada yang kurang gitu. Contohnya, jika aku berikan sebuah mosi, pemerintah akan menghentikan pendanaan terhadap sektor seni. Nah, kira-kira argumen pro dan argumen kontra itu apa ya? Nah, kita bisa gunakan strategi tadi, yaitu 5W dan 1H. What? Apa sih sektor yang ingin untuk dihentikan pembiayaannya? Contohnya yaitu sektor seni. Yang kedua, why? Kenapa sih kita mau menghentikan pembiayaan sektor seni? Yaitu masalah yang ada di status quo atau sekarang ini. Ya, bisa aja dijelaskan kan, contohnya pembiayaan pemerintah itu kurang cukup, tidak ada dana yang memadai karena contohnya bisa dibilang juga karena krisis ekonomi yang diakibatkan oleh COVID. Lanjut ke tips kedua, yaitu sanggahan. Sanggahan itu pada intinya adalah argumen yang berfungsi untuk menghancurkan argumen lawan. Kalau misalnya lawan kamu bilang, oh, seni itu penting karena seni itu berfungsi untuk memberikan kebahagiaan kepada khalayak ramai, maka sanggahan kamu bisa dengan cara bilang, oh, seni itu bakal tetap ada walaupun pemerintah tidak membiayainya, karena contohnya masyarakat tetap akan memproduksinya. Kalau misalnya pemerintah tidak membiayai seni, orang-orang juga tetap akan melukis kok, atau sektor swasta juga tetap akan memproduksi seni kok, bukan hanya tergantung kepada pemerintah. Oleh karena itu, kalian juga bisa bawa argumen itu kalau misalnya ingin menyanggah argumen lawan kalian. Jelaskan kalau misalnya kalian mendengarkan sebuah argumen, oh, ini penting, bener deh, batik kan penting banget untuk orang Indonesia karena merupakan suatu identitas orang Indonesia. Ataupun, oh, sektor seni itu penting banget untuk orang-orang karena aku nggak bisa hidup tanpa seni. Tapi kalau misalnya kalian sudah mendengarkan sanggahan seperti itu, bahwa seni itu tidak eksklusif ketika hanya dibiayai oleh pemerintah, maka kalian juga persuade, I don't know how to say this, terinfluence, jadi kurang yakin gitu sama argumen itu. Oh ya, benar juga ya, sanggahan ini baru benar. Nah, itu adalah fungsi debat. Kalian mendebatkan manakah yang benar, tapi bukan hanya, oh enggak, seni itu penting, oh enggak, seni itu enggak penting, enggak hanya gitu. Tapi dengan alasan-alasan terstruktur yang jelas dan juga bisa mempersuasi khalayak ramai ataupun juri kalian dalam in this case. Kalau misalnya cara untuk membuat argumen, it's quite intuitive really, karena simple aja. Kalau misalnya kamu lagi ada debat nih sama orang tua kamu, ma, aku lagi nggak bisa cuci piring, kalian kan pasti ada bilang alasannya. Nah, argumen itu dijelaskan dengan menggunakan alasan. Kenapa sih nggak boleh? Kenapa boleh? Ma, aku lagi nggak bisa cuci piring, soalnya aku lagi buat PR. Nanti kalau misalnya aku udah siap, baru aku cuci. Kan pasti ada alasan gitu, kenapa kalian nggak bisa, kenapa harus nanti. Itu sih, untuk debat, bedanya itu lebih teknis, maybe, dan juga harus dijelaskan dengan teliti dan detail. Nggak bisa mengharapkan juri untuk langsung mengerti gitu aja. Even kalau misalnya kalian menjelaskan tentang hal-hal yang buruk, contohnya masyarakat nggak bisa ke sekolah kalau misalnya keadaan di status quo itu kurang pendidikan, kurang sekolah. Kalian nggak bisa hanya bilang, oh, sekolah itu penting karena orang itu harus bersekolah. Karena nanti tim oposisi ataupun tim pro bisa bilang, oh, sekolah itu memang penting, tapi ya pemerintah udah membiayai kok sekolah, kenapa harus pembiayaan tambahan. Jadi kalian harus tekankan kayak masalahnya itu apa aja, kenapa penting banget, dan lain-lain. Oh ya, kalian nyadar nggak aku pakai kaos ini? I like it, I really like it.
Sebelumnya aku mau minta maaf dulu ke kalian karena baru bisa buat video ini sekarang, karena aku sekarang itu lagi ujian semester dan minggu lalu aku lagi ikut lomba gitu, jadi persiapan untuk ujian semester sama lomba dan lomba yang akan mendatang juga. Jadi thank you ya udah nungguin aku buat video ini. Bye bye.